Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi insya Allah pada kesempatan siang ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang gateway di dalam jaringan komputer. Maka kita akan bersama-sama mempelajari apa itu gateway, bagaimana cara kerjanya, jenis-jenis gateway, serta contoh penerapannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, jadi pengertian gateway. Jadi gateway adalah perangkat yang berfungsi sebagai penghubung antar dua jaringan dengan protokol yang berbeda. Jadi istilahnya gateway itu adalah gerbang. Misalkan kita mau ngirim dari PC 1 ke PC 2, maka kita melewati sebuah gateway seperti itu. Jadi gateway juga bisa berupa seperti hardware atau seperti router, firewall atau server, atau juga seperti server. Jadi ibaratnya gateway adalah sebuah jembatan yang memungkinkan data dari satu sistem ke sistem lain itu terkirim secara baik, meskipun memiliki perbedaan bahasa komunikasi di dalam jaringan. Dan tanpa gateway, jaringan yang berbeda itu tidak akan bisa saling berkomunikasi antar jaringan atau antar PC. Contoh sederhananya, apabila kita menggunakan WiFi di rumah, data dari HP atau laptop kita itu melewati router yang bertindak sebagai gateway-nya atau gerbang menuju ke jaringan sebelum ke internet. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, gateway adalah pintu gerbang utama jadi kesimpulannya gateway adalah pintu gerbang utama untuk lalu lintas data. Dan fungsi gateway juga memiliki beberapa fungsi. Jadi yang pertama itu menerjemahkan protokol, misalkan dari IP versi 4 ke IP versi 6, terus menghubungkan jaringan internet ke eksternal, contohnya LAN atau local area network ke internet. Terus yang ketiga itu mengatur lalu lintas jaringan, seperti itu. Jadi bisa memutuskan kemana paket data tuh harus diarahkan dan harus dikirim. Terus yang keempat itu menyediakan keamanan. Terus bisa juga gateway itu dia mengontrol akses seperti firewall dan gateway lainnya. Terus menghubungkan teknologi yang berbeda. Misalkan VoIP gateway untuk komunikasi telepon bisa digunakan seperti itu dengan jaringan IP. Terus gimana nih cara kerja gateway? Jadi sangat mudah. Jadi saat kita mengakses sebuah laptop atau sebuah perangkat, maka atau mengakses sebuah website, data akan dikirimkan ke default gateway. Maka gateway itu kemudian menerjemahkan alamat tujuan dan meneruskan data kita ke jaringan luar. Terus jika protokolnya berbeda, gateway akan mengonversi format data agar bisa diterima ke jaringan tujuan. Terus gateway juga berfungsi di layer yang paling tinggi, yaitu dalam mode layer OSI, yaitu application layer, karena fungsinya bukan hanya routing tapi juga sebagai translasi protokol seperti itu. Terus jenis-jenis gateway, ada beberapa jenis-jenis gateway. Yang pertama tuh default gateway, yaitu fungsinya tuh sebagai jalur utama menuju perangkat ke jaringan lain. Contohnya tuh IP router di dalam rumah kita. Terus yang kedua itu ada namanya internet gateway, itu menghubungkan jaringan lokal kita ke internet. Terus ada yang namanya VoIP gateway, yaitu menghubungkan telepon analog dalam jaringan-jaringan berbasis IP. Terus ada yang namanya email gateway, jadi menyaring dan meneruskan email antar sistem yang berbeda. Terus ada yang namanya cloud storage gateway, yaitu menghubungkan penyimpanan lokal dengan layanan cloud. Terus ada yang namanya security gateway, biasanya digunakan untuk firewall, melindungi jaringan dari akses ilegal.
Gitu. Jadi contoh penerapan gateway dalam kehidupan sehari-hari, misalkan di rumah, router wifi bertindak sebagai gateway untuk menghubungkan laptop ke internet. Terus di kantor atau di perusahaan, misalkan gateway untuk menghubungkan LAN atau local area network dengan jaringan one wide area network. Terus dalam komunikasi, VoIP gateway menghubungkan telepon kantor dengan sistem berbasis internet. Terus misalkan di contoh di email perusahaan, email gateway untuk menyaring spam dari dan malware. Terus misalnya di cloud storage Google Drive atau Dropbox, itu biasanya digunakan ke server perusahaan lewat cloud storage gateway. Terus apa sih kelebihan dan kekurangannya gateway? Kelebihannya, gateway bisa menghubungkan jaringan-jaringan yang berbeda. Terus bisa juga mendukung sebagai protokol, terus memberikan keamanan tambahan kepada jaringan, terus bisa memfilter dan mengontrol lalu lintas data. Kekurangannya apa? Gateway biasanya cenderung lebih perangkat lebih mahal. Terus konfigurasinya tuh lebih kompleks, bisa menjadi dan juga bisa menjadi bottleneck kalau lalu lintas data sangat padat seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya gateway adalah gerbang utama sebelum ke jaringan seperti itu. Terus juga fungsinya sangat vital mulai dari penghubung, penerjemah protokol dan hingga pengaman jaringan seperti itu. Jadi fungsi gateway seperti itu. Terus misalkan saya ulangi lagi, cara kerja gateway itu kan saat perangkat kita mengirim atau meminta ke internet, data tidak langsung pergi, jadi melewati yang namanya gerbang atau jembatan, maka itu disebutnya gateway. Dan data itu melewati gateway terlebih dahulu, maka gateway akan memeriksa alamat tujuan dan menerjemahkan protokol kalau perlu harus meneruskan data. Dan kalau ada data yang masuk dari luar, gateway juga memastikan apakah data itu sah atau berbahaya seperti itu. Terus analoginya gampang, jadi gateway itu sebagai petugas imigrasi di bandara. Semua orang yang keluar masuk dicek dulu sebelum boleh lewat. Dan gateway juga kan memeriksa ke yang lain, jadi selama 10 detik sekali kalau misalkan tidak ada respon, maka itu bisa diblokir seperti itu. Ya seperti itu. Jadi jenis-jenis satu telah tadi saya sebutkan. Terus contohnya lagi saya ulangi, misalkan di rumah tuh ada router wifi. Jadi gateway itu sebagai gerbang antara HP dan laptop menuju ke jaringan atau menuju ke internet. Terus di sekolah atau di kampus, jaringan lab itu berfungsi terhubung ke WAN lewat gateway. Atau misalkan di perusahaan, di email gateway, misalkan itu juga berfungsi seperti itu. Terus kegunaannya juga email gateway itu menyaring email dari spam atau malware atau phishing. Terus ada namanya cloud storage. Jadi terus kelebihannya bisa menghubungkan beberapa jaringan, misalkan memberikan keamanan tambahan seperti itu. Oke, jadi seperti itu. Terus misalkan kekurangannya, harga itu lebih mahal dibandingkan router biasa, maka ini menjadi titik lemah kalau tidak bisa dikelola dengan baik seperti itu. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian yang saya telah berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.